Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang yang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang kita yang berada di sini, baik anak-anak maupun dewasa, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Secara umum, kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu mulai bergeser, di mana cenderung menginginkan sesuatu yang lebih, ingin lebih pandai, lebih sukses, atau lebih baik. Walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu persis kehidupan seperti apa yang dapat mengantar kita ke sana. Akibatnya tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Ada sebagian orang mengatakan bahwa saya bahagia kalau punya banyak uang, bisa makan enak, atau punya pasangan keren, atau kedudukan yang tinggi, juga kesehatan prima dan penampilan yang oke, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, atas dasar pandang yang berbeda itu mengakibatkan banyak orang juga melakukan berbagai cara yang berbeda-beda untuk menggapai kebahagiaan itu, bahkan harus berbuat jahat. Ironisnya, dari pengalaman kita mengetahui bahwa orang yang berbuat kejahatan justru tenang dan aman-aman saja. Tampaknya mereka lebih berbahagia. Hal ini membuat sebagian besar orang berasumsi bahwa melakukan kejahatan tidak ada ruginya, bahkan menguntungkan karena hasilnya menyenangkan. Apalagi seolah-olah Allah juga tidak menghukum mereka. Dalam bacaan yang barusan kita dengar ditegaskan bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Jadi sebenarnya mereka yang berbahagia adalah orang yang takut akan Allah dan hadirat-Nya. Takut di sini dapat berarti menghormati Allah, beribadah kepadanya, atau menaati perintahnya. Jadi mereka yang berbahagia adalah orang-orang benar, karena mereka lah yang takut akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia hidup bahagia adalah hidup yang berpusat pada Allah. Allah adalah sumber kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukanlah perkara mendapatkan sesuatu. Apapun yang kita miliki sekarang adalah murni pemberian Allah. Kebahagiaan adalah perkara
perkara menikmati pemberian itu. Hari ini Allah menyapa kita, maka dengarlah, Allah itu sungguh berbelas kasih. Allah adalah cinta, sehingga Ia memberi kesempatan agar orang harus menyadari perbuatannya, orang harus menyadari panggilan hidupnya. Karena itu, jangan ikut serta melakukan kejahatan hanya kefasikan seseorang yang tidak secara langsung mendapat hukum dari Allah. Percayalah bahwa Allah itu adil, dan pada akhirnya Ia akan menegakkan keadilannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa panggilan hidup dalam Gereja Katolik ada dua, yakni hidup menikah atau berkeluarga dan hidup tidak menikah atau selibat. Bagi kita sebagai orang tua yang hidup berkeluarga, tentu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bagi anak kita. Kita harus menyadari bahwa keluarga adalah sumber panggilan. Maka tugas kita adalah memberi teladan sekaligus mengarahkan anak kita agar mereka menjadi orang yang takut akan Allah dan hadiratnya, dan bukan menjadi orang fasik. Lebih dari itu, untuk kedepannya, agar anak-anak kita bisa menemukan panggilan hidup mereka secara tepat, hidup menikah atau tidak menikah, kita berdoa agar dalam bimbingan Tuhan dan terang Roh Kudus, mereka akhirnya kita sebut sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Amin.